Halo semuanya, jumpa lagi dalam video kita kali ini bersama dengan Miss Mia. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem persamaan pertidaksamaan dua variabel, di mana kita akan khusus melanjutkan pembahasan mengenai menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat, dan juga kita mau masuk ke materi berikutnya mengenai bagaimana sih cara menentukan penyelesaian masalah kontekstual dari sistem persamaan ataupun pertidaksamaan dua variabel, baik itu linear maupun kuadrat. Nah, jadi harap diperhatikan dari awal video ini hingga akhir nanti ya. Nah, pada video atau pertemuan sebelumnya, kalian sudah diminta untuk mengerjakan sebuah formatif yang terdiri dari dua soal. Nah, gimana? Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Gampang nggak? Nah, silakan kalian cek ya buku catatannya ataupun tugas yang kalian sudah kumpulkan dan dicocokkan. Oke, nah langsung aja kita akan bahas satu soal dari nomor 6. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Y kurang dari sama dengan negatif 4x kurang x kuadrat, Y kurang dari sama dengan x kuadrat tambah 3x. Seperti biasa, yang pertama kali yang harus kita tentukan jika kita diminta untuk membuat daerah himpunan penyelesaiannya adalah tentu harus bisa menggambar dari pertidaksamaan tersebut. Jadi grafiknya harus digambar. Nah, namun untuk mengetahui gambarnya akan seperti apa, kita perlu menentukan titik koordinat atau titik kritis dari masing-masing pertidaksamaan yang ada. Jadi kita mulai dari pertidaksamaan yang pertama ya, yaitu Y kurang dari sama dengan negatif 4x kurang x kuadrat. Ini tanda pertidaksamaannya kita mesti ubah dulu ya ke dalam bentuk sama dengan. Jadi kita andaikan dia sama dengan seperti itu. Jadi kita mulai untuk mencari titik koordinat atau titik kritisnya, di mana ada terdiri dari 3 unsur atau titik kritis yang harus kita cari lebih dulu, yaitu pembuat nol fungsinya di saat Y sama dengan 0, kemudian titik potok pada sumbu Y pada saat X sama dengan 0 ya. Lalu kita juga mesti mencari titik balik dari grafik tersebut. Nah, pada pertemuan atau video sebelumnya Mi sudah menjelaskan ya kenapa Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0. Jadi kita langsung bahas aja. Kita cari mulai dari yang pembuat nol fungsi terlebih dahulu. Jadi di sini Y sama dengan 0 ya, artinya fungsinya kita buat 0, Y-nya ini kita ubah jadi 0 sehingga menjadi 0 sama dengan negatif 4x kurang x kuadrat. Nah, di sini ada negatif 4x kurang x kuadrat sama dengan 0. Di sini kita bisa mencari, oh ternyata yang membuat Y-nya itu 0 adalah si X-nya ini. Nilai X-nya berapa? Nah, ini bisa kita cari menggunakan rumus ABC ataupun pemfaktoran. Nah, silakan kalian gunakan cara yang menurut kalian lebih mudah. Nah, di sini Miss akan menggunakan pemfaktoran. Kenapa? Karena Miss rasa lebih mudah ya, karena itu simple dan bisa difaktorkan dengan mudah. Nah, coba diperhatikan. 0 sama dengan negatif 4x kurang x kuadrat. Apa yang sama-sama mereka punya? Oh, sama-sama punya x ya. Jadi x-nya kita keluarkan, terus kita buat dalam kurung. Dalam kurung apanya sisanya? Yaitu negatif 4x bagi x, sisa negatif 4 ya. Negatif x kuadrat bagi x, ya sisa x atau negatif x, sehingga kita buat 0 sama dengan x dalam kurung negatif 4 kurang x. Nah, ini artinya kalau sifat pemfaktoran artinya x-nya itu sama dengan 0, negatif 4 kurang x-nya sama dengan 0. Nah, atau dengan kata lain x-nya sama dengan 0, negatif 4 sama dengan x. Seperti itu. Nah, sehingga kita bisa peroleh ya, oh ternyata nanti pembuat nol fungsinya itu terletak pada titik 0,0 dan negatif 4,0 seperti itu. Nah, jika kalian mau menggunakan rumus ABC, tentunya harus kalian tentukan dulu nih nilai ABC-nya berapa ya. A-nya itu berapa? Oh, negatif 1 ya kan, itu A itu adalah koefisien dari variabel pangkat 2 begitu ya, yaitu negatif 1 di situ ya. Kalau B itu apa? Koefisien dari variabel X, berarti negatif 4. Lalu C itu apa? Konstanta. Nah, kalau misalnya kita lihat dari persamaan yang ada ini, kayak nggak ada ya konstantanya, tapi sebenarnya C-nya itu bernilai 0. Jadi bisa kita simpulkan A-nya negatif 1, B-nya negatif 4, C-nya 0. Nah, kalau misalnya kamu mau menggunakan rumus ABC, silakan dimasukkan ke dalam rumus yang ada ini ya, yaitu X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Sisa kamu ganti aja B-nya dengan negatif 4, lalu A-nya dengan negatif 1, C-nya itu dengan 0. Seperti itu, nanti kamu akan pada akhirnya mendapat X-nya sama dengan
potong pada sumbu Y ketika X sama dengan 0. Berarti sama aja kayak tadi. Kalau yang tadi Y-nya yang kita buat 0, sekarang X-nya yang kita buat 0 ya. Jadi tinggal ganti aja tuh semua X pada persamaan yang ada dengan 0, sehingga menjadi Y sama dengan negatif 4. X-nya ini ganti 0, berarti kali 0 dikurang X kuadrat ganti 0 kuadrat gitu ya. Jadi dapat loh, oh ternyata Y-nya 0. Artinya nanti ketika grafik kita gambar, nanti dia akan berpotongan pada titik 0,0 dengan sumbu Y, seperti itu. Jadi clear ya. Nah, berikutnya adalah titik balik grafik nih, dimana kita simbolkan XP atau X puncak, kemudian YP atau Y puncak gitu ya. Nah, ini Mi sudah berikan rumusnya. Kalau XP itu adalah negatif B per 2A, dimana kamu tinggal gantikan aja tuh B-nya dengan negatif 4 ya, yang dari atas kita ambil tadi. Kemudian 2 kali A, A-nya negatif 1, sehingga tinggal dihitung nih negatif dalam kurung negatif 4 per negatif 2 atau negatif 2, seperti itu ya. Nah, kemudian kita mau mencari nih YP-nya. YP-nya itu ada rumusnya juga, yaitu negatif D atau diskriminan per 4A, di mana D-nya ini atau diskriminannya itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Jadi kalau kita mau lihat dalam rumus ABC itu yang di bawah akar, seperti itu ya, tinggal gantiin aja tuh. Berarti negatif dalam kurung ganti B-nya dengan negatif 4, ganti A-nya dengan negatif 1, ganti C-nya dengan 0 per 4A atau 4 kali negatif 1 ya. Ini kamu sisa hitung saja, ternyata hasilnya negatif 16 per negatif 4, atau dengan kata lain Y puncaknya adalah 4, sehingga bisa ditarik kesimpulan, oh nanti grafiknya kalau kita gambar dia punya titik baliknya itu adalah di titik negatif 2,4, seperti itu. Jadi clear ya untuk titik kritis dari si pertidaksamaan atau persamaan yang pertama ini nih, yang Y sama dengan negatif 4X kurang X kuadrat. Nah, sekarang kita lanjut ke titik kritis dari si Y sama dengan X kuadrat tambah 3X ini, yang persamaan pertidaksamaan kedua. Kita cari ya. Sama halnya tadi, kita mesti cari pembuat nol fungsinya, titik potong pada sumbu Y-nya, dan titik balik grafiknya. Jadi langsung aja kita menuju pembuat nol fungsi, di mana Y-nya sama dengan 0. Langsung aja ganti Y-nya itu dengan 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat tambah 3X. Sama kayak tadi, ini mudah sekali kalau kita faktorkan ya. Karena apa? Karena mereka sama-sama punya X tuh, berkelipatan X atau punya faktor X begitu ya. Jadi kita keluarkan faktornya itu, X-nya itu dalam kurung apa yang sisa, X kuadrat bagi X ya, X. 3X bagi X tambah 3 berarti 0 sama dengan X dikali X tambah 3. Nah, ini kalau kamu mau kali pelangi hasilnya sama aja dengan yang di atas ya, X kali X, X pangkat 2, X kali 3 ya tambah 3X, seperti itu. Jadi sama aja. Nah, berdasarkan sifat pemfaktoran maka X sama dengan 0 dan X tambah 3 sama dengan 0. Atau dengan kata lain X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 3. Si tambah 3-nya ini kita pindah ruaskan, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa ternyata pembuat nol fungsi atau nanti ketika grafiknya ini kita gambar, dia akan berpotongan dengan sumbu X pada titik 0,0 dan negatif 3,0, seperti itu. Nah, sama kayak tadi, kalau kamu mau menggunakan rumus ABC karena kamu merasa lebih mudah, silakan ya. Jadi A-nya itu adalah 1, A itu adalah koefisien dari X kuadrat, kemudian B itu adalah koefisien dari X, berarti 3 ya. Lalu C-nya itu meskipun tidak ada di sini, sebenarnya dia bernilai 0, seperti itu. Jadi A-nya 1, B-nya 3, C-nya 0, tinggal masukkan ke dalam rumus ABC, pasti hasil akhirnya akan sama seperti ini ya, 0 dan negatif 3, seperti itu. Nah, jadi gampang ya. Nah, sekarang kita lanjut ke titik potong pada sumbu Y, seperti itu ya, titik potong pada sumbu Y saat X sama dengan 0. Jadi sama kayak tadi, tinggal gantikan aja X-nya dengan 0, sehingga menjadi Y sama dengan 0 kuadrat tambah 3 kali 0 atau Y 0. Artinya nanti kalau kita gambar nih grafiknya, dia akan berpotongan dengan sumbu Y di titik 0,0, seperti itu. Jadi gampang ya. Nah, yang berikutnya adalah titik balik grafik atau X puncak, Y puncaknya. Sama kayak tadi, tinggal gunain rumusnya aja. Berarti negatif untuk X-nya negatif B per 2A, berarti negatif 3 per 2 atau negatif 1,5. Kemudian untuk Y-nya itu, Y puncaknya adalah negatif D per 4A, atau dengan kata lain diskriminannya ya, nanti hasilnya adalah negatif 2,25 seperti itu. Nah, ini artinya kalau gambar grafiknya kita gambar, dia akan memiliki titik balik pada titik negatif 1,5 dan negatif 2,25. Nah, setelah titik kritis ini semua didapatkan, baik yang persamaan 1 ataupun 2, kamu bisa langsung gambar di dalam grafik, tentukan daerahnya di mana berdasarkan titik-titik kritis ini, 0,0, negatif 3,0 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kamu merasa nih, kamu lebih suka untuk melengkapi dengan membuat tabel titik koordinat, nah silakan juga ya. Kamu buatkan tabel titik koordinatnya, tapi step ini bisa bisa di skip begitu. Nah,
Tadi kan kita apa sih yang dimasukin ke dalam tabel titik koordinat, yaitu titik-titik kritis yang tadi kita sudah dapatkan. Ini kan tadi untuk si Y sama dengan negatif 4x kurang x kuadrat, tadi kita sudah cari ya bahwa dia punya proporsional fungsi adalah negatif 4 dan 0. Kenapa begitu? Karena mereka Y-nya akan bernilai 0 atau 0 fungsi gitu ya pada saat x-nya negatif 4, y-nya 0. Jadi x-nya 0 ya. Jadi memang ada di dalam grafik ini. Selain itu apa? Titik baliknya itu adalah negatif 2,4. Lalu apalagi yang bisa kita tahu? Nah, jadi ini yang lain yang negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 2 ini hanya merupakan titik bantu saja yang memudahkan kita untuk menggambar nanti. Jadi kalian jangan bingung itu dapat dari mana, Miss? Gitu ya. Nah, ini kamu bisa tahu nih Y-nya, kalau misalnya X-nya negatif 5 dengan cara kamu tinggal substitusi masuk aja ke dalam persamaan yang ada di atas, ganti X-nya dengan negatif 5, nanti Y-nya dapat ya. Jadi misalnya begini, X sama dengan negatif 5, itu ganti aja X-nya dengan negatif 5, semua menjadi negatif 4 kali negatif 5 dikurang negatif 5 pangkat 2, hasilnya negatif 5. Dan seterusnya, caranya sama ya, sehingga tabel ini bisa nanti kita lengkapi. Kalau misalnya X-nya sama dengan negatif 3, ternyata Y-nya itu adalah 3 dengan cara kita substitusi masuk kembali ke dalam persamaan yang ada gitu ya. Dan seterusnya, kalau X-nya negatif 1 maka Y-nya 3. Kemudian kalau X-nya 1 maka Y-nya 5. Nah, hal yang sama kita juga lakukan pada Y sama dengan X kuadrat tambah 3X ya, kalau kita menggambarkan tabel titik koordinatnya. Tadi diketahui bahwa pembuat nol fungsinya itu adalah X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 0. Terbukti di sini ya, kita tetap masukkan dalam tabel. Selain itu, titik baliknya terletak pada titik negatif 1,5 atau negatif 3/2 di X-nya ya. Kemudian Y-nya itu adalah negatif 9/4 atau negatif 2,25. Nah, ini kamu harus masukkan semuanya ke dalam tabel titik koordinat. Terus gimana tuh X yang lainnya itu? Nah, itu hanya pelengkap saja ya, sama kayak yang di atas, negatif 5, negatif 4, negatif 2, negatif 1, dan 1. Nah, ini kamu bisa cari nilai Y-nya, kesesuaian Y-nya dengan cara sama. Jadi kamu tinggal substitusi masuk aja tuh ke dalam si persamaannya tadi yang Y sama dengan X kuadrat tambah 3X. Kalau misalnya X-nya negatif 5, tinggal ganti aja tuh. Jadi Y sama dengan negatif 5 pangkat 2 ditambah 3 kali negatif 5, hasilnya 10. Berarti isilah masuk 10. Kalau misalnya X-nya negatif 4, oh ternyata Y-nya 4, masuk gitu ya. Kalau X-nya sama dengan negatif 2, Y-nya berapa? Nah, silakan kamu hitung. Kemudian kalau X-nya negatif 1, Y-nya berapa? Negatif 2. Kalau X-nya sama dengan 1, berapa? Y-nya 4. Seperti itu dan seterusnya ya. Nah, setelah kita ketahui semua titik koordinatnya secara lengkap, ataupun mungkin ada yang skip part ini ya, silakan ya. Tinggal kita masukkan ke dalam tabel atau ke dalam diagram kartesius ya. Jadi silakan tinggal dimasukkan aja tuh titiknya. Kita mulai dari si Y sama dengan negatif 4X dikurang X kuadrat terlebih dahulu ya. Masukkan setiap titiknya, negatif 5, negatif 5, negatif 5. Berarti di mana tuh titiknya? Negatif 5, negatif 5 ya. Berarti di bawah dong, di sini. Nah, kemudian berikutnya negatif 4,0. Oh, berarti di sini nih X-nya negatif 4, Y-nya 0 ya, dan seterusnya. Nanti kalau misalnya kamu sudah tentukan titik-titiknya ya ke dalam diagram kartesius ini, nanti akan membentuk suatu pola seperti itu. Nah, seperti yang tertampil di sini ya. Nah, ini pola ini kamu tinggal hubungkan saja. Jadi hubungkan titik-titik itu sehingga membentuk ternyata terbentuk kurva gitu ya. Nah, tapi itu untuk masih yang Y sama dengan negatif 4X kurang X kuadrat. Nah, bagi yang mungkin ketika menggambar kemudian lalu bingung nih yang mana gambarnya persamaan ini, silakan kamu langsung tulis. Nah, kalau misalnya kamu sudah selesai menggambar satunya gitu ya. Nah, lanjut ke persamaan berikutnya, Y sama dengan X kuadrat tambah 3X. Tinggal kamu tentukan saja titiknya ke dalam, berarti nanti akan membentuk pola seperti ini ya. Jadi negatif 5,10 berarti berapa tuh? Di atas sekali ya, jadi kita nggak usah buat. Terus negatif 4, negatif 4,4 berarti negatif 4,4. Oh, di sini nih titiknya nih. Oh, ya. Kemudian negatif 3,0 berarti di sini nih titiknya. Nah, seperti itu sehingga membentuk pola. Nah, setelah itu hubungkan aja titik-titik atau pola yang terbentuk tuh sehingga membentuk kurva juga ya, sama kayak yang tadi. Terus jangan lupa beri nama Y sama dengan X kuadrat tambah 3X. Nah, grafiknya sudah beres ya, namun yang diminta dari soal adalah tentukan DHP-nya atau daerah penyelesaiannya. Berarti bagaimana? Berarti kita tinggal tentukan di daerahnya ya. Menggunakan apa? Bantuan titik selidik. Nah, misalnya nih, coba perhatikan. Kita mau arsir daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan
negatif 4x kurang x kuadrat. Nah, diperhatikan ya. Nah, di sini kita mau minta bantuan nih titik selidik dari negatif 2,1 tuh. Kan kalau misalnya grafiknya Y sama dengan negatif 4x kurang x kuadrat ya, di situ terlihat ya grafik yang terbuka ke bawah. Nah, daerahnya yang mana tuh? Daerahnya itu terbagi menjadi dua ya, ada yang di dalam grafik, ada pula yang di luar. Nah, kamu uji salah satu, misalnya kita mau pilih yang daerah dalam ya. Nah, daerah dalam grafik itu yang mana tuh titiknya? Kamu bisa pilih salah satu di antara titik koordinat yang ada di dalam. Misalnya di sini Miss Mia pilih negatif 2,1 ya. Titik biru yang ini nih, yang mana pointer Miss sudah ada di situ sekarang. Nah, titik itu ya, nanti kalau misalnya pernyataannya benar, berarti daerahnya itu yang bagian dalam kurva gitu ya. Kalau salah berarti yang di luar. Nah, sekarang langsung aja. Artinya kalau negatif 2,1 X-nya negatif 2, Y-nya 1 ya. Tinggal dimasukin aja kembali ke dalam pertidaksamaan yang ada. Nanti kita lihat pernyataannya benar atau tidak. Nah, berarti tinggal masukin, berarti jadinya 1 kurang dari sama dengan negatif 4 kali negatif 2 kurang negatif 2 kuadrat ya. Ini. Nah, kamu tinggal hitung saja, berarti 1 kurang dari sama dengan 8 kurang 4. Itu kan sama dengan 4 ya, berarti 1 kurang dari sama dengan 4. Benar nggak itu? Oh, ternyata benar. Oh, berarti daerahnya itu yang bagian dalam. Nah, kita arsirlah bagian dalamnya. Artinya DHP-nya untuk si kurva yang terbuka ke bawah itu adalah bagian dalamnya gitu ya. Nah, sekarang kita mau tentukan nih daerahnya si grafik yang terbuka ke atas tuh. Nah, jadi kita mau arsir DHP untuk Y kurang dari sama dengan X kuadrat tambah 3X. Nah, sama kayak tadi, kamu bisa uji tuh, pilih daerah yang kamu mau uji, daerah yang bagian dalam kurva kah atau yang di luar. Nah, misalnya kita mau masih sama ya, uji bagian dalam. Nah, kamu silakan pilih salah satu titik selidik atau titik koordinat yang ada di dalam. Misalnya Miss masih sama, pilih negatif 2,1 ya, perwakilan bagian dalam kurva. Nanti kalau sama, pernyataannya benar, maka daerahnya bagian dalam. Kalau salah, bagian luar berarti ya. Nah, langsung aja, berarti X-nya negatif 2, Y-nya 1, kita masukkan. Berarti ganti Y-nya dengan 1 kurang dari sama dengan ganti X-nya dengan negatif 2, berarti negatif 2 kuadrat tambah 3 kali negatif 2. Dapatlah 1 kurang dari sama dengan 4 tambah negatif 6. Atau 1 kurang dari sama dengan negatif 2. Nah, apakah betul 1 itu kurang dari sama dengan negatif 2? Salah ya, berarti daerahnya bukan yang bagian dalam kurva dong. Lalu yang mana? Yang di luar kurva. Oleh karena itu, arsir bagian luar dari kurva itu karena dia merupakan DHP-nya. Nah, sekarang kita cek nih, yang diminta adalah daerah penyelesaian dari sistemnya. Artinya, kedua kurva ini sama-sama memiliki daerah itu. Daerah yang mana ke itu? Nah, ini dia daerahnya. Daerahnya itu adalah irisannya atau sama-sama mereka punya gitu ya. Nah, di situ diberikan highlight warna hijau ya, tapi sebenarnya itu warna biru ya, warna hijau. Nah, itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Beres deh, garisnya tetap garis lurus ya. Dua-duanya kenapa? Karena tandanya itu kurang dari sama dengan, bukan kurang dari atau lebih dari saja begitu ya. Jadi ini adalah DHP-nya. Selesai deh. Gimana? Gampang ya? Nah, berikutnya kita mau bahas nih soal yang nomor 7 ya. Tentukan DHP dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, mari kita sama-sama lihat. Nah, tentunya kita harus menentukan dulu dong titik koordinat, titik kritisnya ya. Karena kita mau gambar nih, tapi titik koordinat dari kedua pertidaksamaan dapat terlihat jelas ya dari jenis pertidaksamaannya. Kamu coba perhatikan, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 25 beririsan dengan X kuadrat tambah Y kuadrat lebih dari sama dengan 16 ya. Artinya irisan ini daerah yang mereka sama-sama punya itu di bagian mana. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya dia nanyain DHP-nya ya, daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Nah, terlihat dari jenis pertidaksamaannya di mana sesuai dengan bentuk umum persamaan lingkaran dengan titik pusat 0,0 yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita dari sini bisa lihat langsung ya bahwa nanti kalau kita gambar di diagram kartesius dia bentuknya lingkaran dengan titik pusat 0,0, tapi yang membedakan di sini adalah jari-jarinya atau R kuadratnya itu gitu ya, karena mereka sama-sama berbeda. Seperti itu, sehingga yang dibutuhkan hanyalah nilai dari jari-jarinya saja, si R-nya saja gitu ya. Nah, langsung aja kita coba cari jari-jari dari si persamaan yang pertama ya, atau pertidaksamaan yang pertama. Jadi kita tentukan titik koordinat kritis dari X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 25. Artinya kan langsung ketahuan ya di situ bahwa R kuadratnya sama dengan 25. Sehingga kalau kita mau cari jari-jarinya ya tinggal diakarin aja. Berarti jari-jarinya itu sama dengan 5 ke atas, ke samping, lalu negatif 5 dan negatif 5. Seperti itu. Jadi gampang ya. Demikian juga yang bagian B.
gitu ya, titik kritis dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Artinya R-nya itu adalah akar dari 16 atau R-nya itu adalah 4 seperti itu. Jadi simple aja, langsung gambar. Nah, kita gambar satu-satu untuk grafik X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 di mana jari-jarinya adalah 5. Dengan titik pusat 0,0 langsung aja dibuat seperti ini ya. Negatif 5, 5, 5, negatif 5 seperti itu. Jadi simple. Lalu kemudian yang kedua, grafik dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16 di mana jari-jarinya adalah 4 ya. Berarti negatif 4, 4, 4, negatif 4. Tinggal dihubungkan aja, jadi deh. Jadi ada dua lingkaran ya, lingkaran di dalam lingkaran. Nah, selesai grafiknya, sekarang kita mau tentukan nih DHP-nya. Gimana caranya? Ya tentu kita butuhkan bantuan titik selidik ya. Kita uji daerah dengan bantuan titik selidik. Misalnya kita mau uji daerah si lingkaran merah yang besar itu tuh dengan jari-jari 5 tadi. Kita mau uji ya, itu adalah persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 25. Nah, di situ juga kita abaikan ya lingkaran biru yang kecil yang di bagian dalam itu. Jadi anggap itu nggak ada. Nah, lingkaran merah yang besar itu daerahnya ada dua, di dalam lingkaran atau di luar. Nah, kamu ujilah salah satu. Misalnya bagian dalam nih, kita pilih 0,0 sebagai perwakilan ya. Tinggal gantikan aja, berarti kalau 0,0 X-nya 0, Y-nya 0 ya. Nah, tinggal ganti X-nya dengan 0, berarti 0 kuadrat tambah Y-nya ganti 0, 0 kuadrat kurang dari sama dengan 25 atau 0 kurang dari sama dengan 25. Nah, ini benar ya. Oleh karena itu kita tinggal arsir aja bagian dalam lingkarannya. Itu adalah DHP dari si lingkaran dengan jari-jari 5 tadi. Nah, sekarang kita mau tentukan nih DHP dari lingkaran yang punya jari-jari 4 yang tadi ya. Sama kayak sebelumnya kita gunakan bantuan titik selidik 0,0 yang tadi gitu ya. Karena kan dia juga punya dua daerah, di dalam maupun yang di luar. Nah, kamu pilih salah satu, berarti bagian dalam. Kita misalnya pakai 0,0, tinggal gantiin aja X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0. Kemudian nanti dapat tuh 0 lebih dari sama dengan 16. Nah, apakah betul 0 itu lebih dari 16? Salah ya. Berarti bagian dalam lingkaran bukan DHP-nya. Sehingga yang mana tuh DHP-nya, daerah penyelesaiannya? Bagian luar lingkaran dong. Berarti kita tinggal arsir tuh bagian luarnya. Nah, itu dia arsiran warna hijau. Nah, setelah itu kita tentukan nih yang mana DHP dari sistemnya ya. Karena yang diminta adalah irisan keduanya atau daerah himpunan penyelesaian dari sistem ini. Yang mana? Yang selalu kena arsir, yang sama-sama mereka arsir ya, yang sama-sama mereka punya. Yang mana tuh? Nah, ini dia, Miss berikan arsiran khusus warna hijau sepertinya ya, tapi itu sebenarnya warna biru. Nah, itu dia, itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi kayak cincin begitu, yang bagian padatannya itulah dia daerah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Gimana? Gampang ya. Nah, di sini sama ya, garisnya itu lurus terus, nggak putus-putus. Kenapa? Karena tandanya kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, bukan kurang dari saja atau lebih dari saja gitu ya. Jadi tandanya bukan garis putus-putus. Karena daerah yang karena titik-titik yang dilalui oleh garis ini masih merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Gampang ya? Nah, segitu jauh kita membahas topik ini, Miss harap semuanya paham ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke main topiknya, dimana kita akan belajar nih bagaimana cara menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan sistem persamaan pertidaksamaan. Nah, harap diperhatikan baik-baik ya, Miss akan berikan 2 contoh soal. Nanti di akhir kalian diminta akan mengerjakan 4 soal lah ya, untuk belajar nih gimana cara menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait seperti itu. Nah, langsung aja ya kita bahas soal yang pertama. Selisih dua buah bilangan adalah 2 dan hasil kalinya adalah 168. Tentukan kedua bilangan itu. Nah, seperti biasa soal cerita, kita mesti tuliskan dulu apa yang diketahui yang dimulai dari pemisalan ya. Jadi, di sini ada 2 buah bilangan katanya. Selisihnya adalah 2, berarti kita andaikan nih bilangan yang pertama itu adalah n, kemudian yang kedua itu adalah n tambah 2 ya, karena selisih 2 bilangan, dan nanti kalau misalnya n tambah 2 dikurangi n ya dapat 2 gitu ya, jadi selisihnya adalah 2. Artinya kalau dibilang hasil kali keduanya berarti n dikali dengan n tambah 2, hasilnya 168. Nah, ini kalau misalnya n kali n tambah 2 kamu kali pelangi, kalau misalnya kita mau uraikan lagi, n kali n kan n kuadrat, n dikali 2 ya tambah 2n. Ini 168-nya kita pindah luaskan ke sebelah, jadi kurang 168 sama dengan 0. Nah, ini
kalau kan kita diminta untuk menentukan kedua bilangan ya, ini berarti kita bisa faktorkan nih, atau kita bisa gunakan rumus ABC ya untuk mendapatkan nilai n, karena ini bentuknya persamaan kuadrat ya. Jadi tinggal kita faktorkan aja, misalnya kita buat jadi n tambah 14 kali n kurang 12 sama dengan 0, atau mungkin kalian menggunakan rumus ABC di mana A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 168, masukkan ke dalam rumus ABC, dapatlah nanti n-nya sama dengan negatif 14 dan n sama dengan 12. Artinya ada dua nih nilai bilangan tersebut ya, kedua bilangan negatif 14 kemudian 12 begitu ya, tapi ini untuk masih perkiraan satu bilangan gitu ya, belum bilangan yang berikutnya yang n tambah 2 nya. Nah langsung aja, berarti jika bilangan pertamanya itu n sama dengan negatif 14, maka bilangan keduanya otomatis n tambah 2 atau negatif 12, negatif 14 tambah 2, negatif 12 ya. Jadi bilangan itu adalah negatif 14 dan negatif 12. Nah kan ada kemungkinan berikutnya n sama dengan 12 ya, jika bilangan pertamanya itu n sama dengan 12, maka bilangan keduanya adalah n tambah 2 atau 12 tambah 2, itu sama dengan 14. Artinya bilangan itu bisa jadi juga adalah 12 dan 14. Jadi ada dua kemungkinan bilangan nih di sini. Seperti itu. Nah, itulah jawaban dari si soal ini. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Nah, berikutnya soal kedua ya. Sebilah kayu dengan panjang 92 cm akan dibuat penggaris berbentuk persegi panjang. Jika penggaris yang ingin dihasilkan memiliki panjang diagonal 34 cm, tentukan sistem persamaan yang bersesuaian panjang dan lebar penggaris tersebut. Nah, coba perhatikan. Jadi kita mesti memahami soalnya terlebih dahulu ya. Intinya katanya ada sebilah kayu yang panjangnya 92 cm. Nah, dari bahan yang sepanjang 92 cm ini akan dibuat penggaris berbentuk persegi panjang, yang mana artinya bahan 92 cm ini harus mencukupi penggaris yang berbentuk persegi panjang ini. Artinya nanti ini persegi panjang akan memiliki keliling yaitu 92 cm ya. Kenapa? Karena bahannya hanya tersedia 92 cm, berarti harus menyesuaikan juga dengan penggaris yang akan kita buat. Nah, kemudian informasi berikutnya adalah apa? Katanya persegi panjang ini atau si penggaris ini memiliki diagonal. Berarti kalau diagonal berarti pertemuan antara sisi yang satu dengan sisi yang di seberang ya. Begitu. Jadi ini adalah katanya 34 cm. Nah, kalau kita lihat-lihat ini bentuknya itu seperti ini ya. Segitiga siku-siku seperti itu, yang punya sisi miring panjangnya 34 cm seperti itu. Kemudian ini siku-siku. Nah, artinya panjang yang ini kemudian yang ini adalah lebar. Ini panjang, ini lebar. Berarti untuk mendapatkan 34 cm ini didapatkan dari P kuadrat tambah L kuadrat sama dengan 34 ya. Gitu. Jadi langsung ketahuan nih sistem persamaannya begitu. Nah, tapi sebelum itu kita mesti bikin dulu nih pemisalannya ya, nggak boleh langsung bikin diketahuinya seperti ini, tapi bikin dulu bahwa misal panjang penggaris adalah P dan lebarnya adalah L, keduanya dalam satuan cm. Seperti itu barulah masuk ke dalam bentuk persamaannya yang seperti ini. Nah, lanjut. Nah, ini kan sebilah kayu dengan panjang 92 cm akan dibuat penggaris, artinya bahwa keliling penggaris tadi adalah 92 cm ya, seperti yang Miss sudah bilang tadi gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kalau misalnya persegi panjang keliling dari persegi panjang itu adalah 2P ditambah 2L ya, gitu, atau 2 dalam kurung P tambah L. Nah, ini katanya tadi sama dengan 92 ya, artinya kita bisa bagi 2 nih masing-masing ruas. Jadinya P tambah L, kemudian 92 bagi 2 berapa tuh? P tambah L sama dengan 46, berarti dapatlah persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua tadi tuh yang ada hubungannya dengan teorema Pythagoras ya. Seperti ini, yang dimana sisi miringnya tadi kita dapatkan 34, ini lebarnya, ini panjangnya. Berarti untuk mencari 34 ini sama aja dengan 34 pangkat 2 sama dengan P kuadrat tambah L kuadrat. Ini teorema Pythagoras ya, jadi kalian nggak boleh lupa nih teorema Pythagoras gitu. Nah, lanjut. Berdasarkan persamaan 1 dan 2, maka diperoleh nih sebuah sistem persamaan dari sana ya, yaitu persamaan linear dan kuadrat, yaitu P tambah L sama dengan 46, P kuadrat tambah L kuadrat sama dengan 34 kuadrat. Nah, lanjut, kita diminta untuk menentukan panjang dan lebar dari si penggaris itu ya. Berarti kalau misalnya ini kita lihat, oh ini ternyata sistem persamaan linear dan kuadrat, dua variabel gitu ya. Berarti kita bisa tentukan nih himpunan penyelesaiannya, di mana himpunan penyelesaiannya adalah P sama dengan dan L sama dengan. Ini kita bisa menggunakan yang namanya metode
metode yang digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan ini adalah metode substitusi ya, karena metode aljabar ada substitusi, lalu nanti di dalamnya kita lanjutkan dengan pemfaktoran dan lain sebagainya, rumus ABC ya, lalu kita tinggal substitusi lagi deh seperti itu, jadi gampang banget. Nah, pilih P ubah L atau variabel L pada persamaan yang pertama untuk disubstitusi pada persamaan yang kedua. Jadi nanti P tambah L sama dengan 46 ini L-nya kita jadikan sebagai fungsi dari P ya. Jadinya P tambah L sama dengan 46. Jadinya L sama dengan 46 kurang P seperti itu. Jadi ini L ini, nilai L ini kita masukkan ke yang kedua, ganti L-nya di situ dengan 46 kurang P sehingga menjadi P kuadrat ditambah 46 kurang P kuadrat sama dengan 34 kuadrat. Nah, ini tinggal kamu selesaikan saja. Jadi kita uraikan P kuadrat tambah 46 kuadrat dikurang 92P tambah P kuadrat. Ini diambil dari yang ini. P 46 kurang P kuadratnya itu kita uraikan ya, 46 kurang P kemudian dikali dengan 46 kurang P. Jadi tinggal dikali pelangi, berarti 46 kuadrat kurang 46P dikurang 46P ditambah P kuadrat. Ini negatif 46P dikurang 46P jadinya negatif 92P ditambah P kuadrat. 34 pangkat 2 itu sama dengan 1156 ya. Nah, ini tinggal diselesaikan saja sehingga muncul P kuadrat kurang 46P tambah 480 sama dengan 0 seperti itu. Nah, ini kamu bisa gunakan rumus ABC. Juga kalau misalnya mau pakai pemfaktoran juga bisa ya. Ini kalau rumus ABC A-nya 1, B-nya negatif 46, C-nya 480. Seperti itu, tinggal gunakan rumus ABC, negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nanti hasilnya adalah ini karena kita sekarang dapatnya variabel P, berarti ini adalah P ya gitu. Jadi nanti P-nya akan dapat tuh sama dengan 16 dan juga P sama dengan 30. Silakan kalian gunakan cara yang menurut kamu lebih mudah, mau rumus ABC atau pemfaktoran sama aja ya. Nah, nanti dari sini dapat tuh kemungkinan nilai P-nya, panjangnya. Nah, ini panjang sudah kita dapatkan, berarti gimana? Tinggal substitusi masuk aja ke dalam persamaan yang ini tadi nih, yang di bagian I tadi nih, yang di sini ya. Tinggal gantikan saja P-nya di situ, nanti L-nya dapat. Jadi misalnya untuk P sama dengan 16, oh ternyata L-nya di situ 46 kurang 16 itu sama dengan 30 ya. Nah, kalau misalnya P-nya sama dengan 30, maka diperoleh nilai L-nya itu 46 kurang 30 sama dengan 16. Tapi perlu kalian ketahui, masa lebar lebih panjang dari panjang sih? Gak mungkin ya, kan namanya juga udah panjang, pastinya panjang lebih panjang daripada lebarnya. Oleh karena itu, karena panjang lebih dari lebar, maka pilihannya jatuh pada P sama dengan 30, L-nya yang sama dengan 16, bukan yang P sama dengan 16 lalu L-nya sama dengan 30 ya, karena tidak sesuai begitu. Oleh karena itu kita pilih nih panjangnya 30, lebarnya 16, sehingga bisa diambil kesimpulan panjang penggaris adalah 30 cm dan lebarnya adalah 16 cm. Jadi deh beres. Kamu berikan kesimpulannya ya, jangan lupa untuk menjawab soal. Nah, demikian caranya. Gimana, gampang ya? Gampang dong. Nah, lanjut. Silakan kalian kerjakan soal praktisnya berikut ini, sama-sama menyelesaikan masalah kontekstual ya. Silakan kalian coba terlebih dahulu, kamu cek kira-kira yang mana nih yang agak sulit, nanti kita bahas. Nah, ini dia soalnya ya, ada 4 nomor 3, 5, 7, 9. Ini dapat kamu lihat di buku paket halaman 121 nomor 3, 5, 7, dan 9. Di video ini juga ada, di slide presentasi yang nanti akan Miss bagikan juga ada ya. Jadi silakan kalian lihat di situ. Nah, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Nanti kalian sampaikan ya part mana yang kalian anggap sulit dan mesti kita bahas di sesi berikutnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.